Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin khairil anam wa sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang tiang muliakan, mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ama-ama tiang, ina-ina tiang, seluruh jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam suasana yang sejuk. Alhamdulillah ngonek gati tiang pelenggo sami tekican suasana kemarau. Barokah doa tiang pelenggo sami, makin kita diberikan rasa kesejukan. Insyaallah dalam kesempatan niki terutama kesejukan batin kita untuk bisa menerima bimbingan-bimbingan dari para ulama, bimbingan orang-orang yang soleh yang telah dituliskan di dalam kitab, atau Nabi jua sak sampun tiang penunggu sami dapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kesejukan batin kita niki, ruhaniyah kita akan selalu merasakan kenikmatan, merasakan hadirnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marak biasa sendiri teman ngelanjutin kajian kitab Al-Mursyidul Amin niki, yang ngiring pelunggu sami untuk mengawalinya dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenuan juga kebetulan ada hajat dari salah seorang hamba Allah yang ditujukan untuk beberapa orang keluarga beliau yang tunas keikhlasan pelunggu sami untuk kita membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حميد محمد الغزالي رحمه الله، وإلى أرواح مشايخنا مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalian sekali tiba seluruh keluarga besar tiang penunggu sami, tokoh agama, tokoh masyarakat kita sak sampun bilinan. Mudah-mudahan Allah icanin keselamatan dalam kuburnya, diterima amal ibadahnya. Semenuan juga niki ada mohon untuk kita juga bersama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah tiba untuk
Bapak Abu Hindun, Ibu Hajah Sahmah, Ibu Haji Mahsun, Ibu Hajah Makmun, kanca Ibu Nasrah dan Bapak Haji Muhammad Said. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal jariah yang disampaikan oleh ahli waris beliau, menjadikan mereka semua yang kita sebutkan namanya tadi, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari azab kubur, azab api neraka, dan dimasukkan di dalam surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami saat masih tekican hidup, mudah-mudahan umur kita niki dijadikan oleh Allah umur yang barokah, anak cucu kita soleh solehah. Ala haziniyah wa ala kuliyatin salihah lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengimami bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh jamaah salat maghrib rahimakumullah. Makin terlanjutan bacaan kitab Al-Mursyidul Amin dalam bab yang ke-36. Kelanjutan niki tentang masalah mahabbah wasyauq. Mungkin narak saja kitab niki pada halaman 211 kitab tiang, atau babnya bab yang as-sadisu was-salasun, bab sa-36. Hadirin rahimakumullah, kelanjutan niki masih lumayan pelo penjelasan daripada Imam Al-Ghazali tentang mahabbah. Sehingga begitu tingginya derajat mahabbah niki untuk bisa menjadikan seorang hamba bisa naik derajatnya ke derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sawi atau pertemuan sakjulu bahwa semakin dengan nikah merasakan kelezatan secara lahiriah, secara nyata, nggih, sak bau si terasa si awak tah, maka akan timbul perasaan senang. Suahan timbul perasaan senang itu namanya lazzatul hissiyah, kelezatan yang sifatnya bisa dirasakan. Semakin senang semakin bertambah lezatnya, maka semakin senang kita. Coba bapak ibu niki, ibu-ibu tiang niki senidam nggih, daka-daka nejak sepet rasen niki kan buat napi niki blimbing ngene. Dakanya pedis rasen potek pawok niki nggih, lagu dia rasakan itu ada manfaat, malah ini niki semamuan magi tinduk tengah malam dodon lalu boyaan taluh pau unin. Maka semakin dia akan gandrung senang kepada itu. Nah, nike baru sesuatu yang bersifat lahiriah. Nah, lebih hebat lagi ketika itu menjadi kelezatan kolbu, al-lazzatul qalbiyah. Nah, kita yang bacakan niki sehingga perlu tahu makna cinta. Ada yang salah sasaran bahasa Imam Ghazali. Saya nggak kelewaan yang penunggu sami niki salah sasaran tanda bekangan, salah sasaran cara kita merajut cinta kasih sayang. Lamun salah sasaran, nabi kan aran terjarin bertepuk sebelah tangan. Dek taku mau ilak mesak terus karingan. Nah, supaya jangan kita salah sasaran di dalam mencintai sesuatu, terlebih dalam kehidupan kita, maka mawina niki Imam Ghazali jelasan tipak yang pelungguh sami. Yang lanjutan bacaan kitabnya niki nggih. Niki di dalam pasal fi bayani maknal mahabbah
kebetulan Ustaz Haji Jamaluddin bawa kitab niki. Faizan yang lompat-lompat lagu niki, lamun yang baca niki buik maghrib bares itu baca kitab doaan, nggih. Kita loncat mana yang menjadi kata kunci. Nah, faizan al-basiratul batinatu aqwa minal basari zahiri. Nah, jadi dengan demikian al-basiratul batinah, penglihatan secara batin. Nah, penglihatan antara dua Bapak Ibu, arah secara lahiriah dengan mata kepala, ada secara batin. Penglihatan secara batin itu lebih kuat daripada penglihatan zahir. Wal qalbu asyaddu idrakan minal aini. Sementara hati itu lebih kuat jangkauannya dibandingkan daripada mata. Lamun mata di ini tembus tembok Ibu. Mbe sarua nilai julun ti ye wasi terserminan ye si tetangga. Napi saarat lek balik tembok niki tembus si tetangga. Lagu lamun pandangan hati itu tanpa batas, tanpa ruang, tembus dengan selemekah baun kepenggitan di dalam hati niki. Nah, jadi itulah kekuatan daripada jangkauan basirah batiniyah, okay? Yaitu pandangan batin. Wa jamalul ma'ani al-mudrakati bil aqli a'zamu wa atamu min jamalis suwari al-zahirati. Dan keindahan maknawi, keindahan yang banyak maknanya, okay, yang dapat dijangkau oleh akal pikiran itu lebih agung, lebih besar. Wa atamu, lebih sempurna, min jamalis suwari zahirati, dibandingkan dengan keindahan gambar-gambar yang bersifat lahiriah. Jarin jadi dalam hidup niki Bapak Ibu kan ini tersering cerminan gambar, lukisan niki, lukisan semua niki, masjid, selaput napi niki, nggih, di tepiak si tukang itu lukisan tukang. Ada lukisan-lukisan, keindahan-keindahan sak tercerminan niki si mata temesak niki nggih, itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan keindahan daripada yang dipikirkan oleh akal kita. Jadi seke luas niki. Nah, fala mahalata takunu lazzatul qalbi bima yudrikuhu minal umuri syarifatil ilahiyati. Maka tidak mustahil kelezatan hati itu, okay, itu akan lebih hebat daya tangkapnya niki daripada urusan-urusan yang mulia yang bersifat ketuhanan. Nah, jadi semakin sesuatu itu dilihat dengan hati kita Bapak Ibu, apalagi urusan yang mulia yang berurusan dengan masalah ketuhanan, maka dia akan lebih hebat kelezatan hatinya, kelezatan yang dirasakan oleh hati. Nah, yang baca doan juluk niki kitabnya nggih barat jelasan. Fayakunu mailu tab'is salim ilaihi ablagu wa aqwa. Maka kecondongan daripada watak yang sehat itu kepadanya aqwa, lebih kuat, ablagu, lebih mantap niki. Wala makna lil hubbi ilal mail ila ma fi idrakihi lazzatun. Maka tidak ada maknanya kecintaan itu
kecuali dia itu condong kepada sesuatu yang bisa dijangkau kelezatannya. Nah, niki bahasa tasawuf niki Bapak Ibu nggih. Nabi kenen jari nilai itu niki jamak-jamak. Ndak terbaik yang pelunggu sami niki hanya merasakan kelezatan itu yang hanya sifatnya lahiriah, sifat dunia doang. Pokok tuah mau mangan nginem cukup, terasa si elak nggih, tetangga si maten tah cukup mai gatiruan sate niki unin meres gatiru anu niki rasen kelak rajang niki unin enggak nentah tenau niki, maka kita hanya tidak mendapatkan cinta, hanya cinta kakenan aran niki. Tetapi kalau kita menggunakan hati kita merasakan kehadiran arakna sate niki, ini contoh mai kanduk kelak niki bau isi eta rasa isi aten ta belekan datang kanduk kelak niki saipia kehebat nina nike kehebat senina aku nin pian yang kanduk ndek kau rasa selama niki mau nani tepiang kebarak menit tumben ngerasa unen timbul apa? Apakah hanya makanan itu yang terasa? Tidak. Hati akan merasakan apa? Tambah sayang di seninaan. Malah den mele. Nafiaran jak warung jok lain. Wah, dek mele lalu boyak-boyak warung tewah pian temai hunin niki. Itu artinya kan tambah sayang itu. Nah, jadinya rasa hati itu akan lebih hebat dibandingkan hanya sekedar rasa hawasi, rasa panca indera kita. Nah, oleh karena nikilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih, ieu adik desa paham-paham kenen ta mahabbah ieu tak tegeret dulu si Imam Ghazali niki, tapi yang tergambaran barak niki baru enam baris tama tentang mahabbah kepada Allah. Jadi mahabbah niki ada dua Bapak Ibu. Pertama nggih, mahabbahnya Allah, mahabbahnya seorang hamba kepada Allah. Ayo terbahas dulu. Arak baris mahabbahnya Allah kepada hambanya. Nah, wa'lam anna ahabbal asya' ilal insan dawamu nafsihi. Ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, bahwasanya yang paling dicintai oleh manusia ini adalah dawamu nafsihi, yaitu keberlangsungan dirinya. Nabi bahasa kebon bawaan sak paling santer si tak kangen niki Bapak Ibu berembentan tiang pelunggu sami niki adik sak terus tahu hidup yaran keberlangsungan diri, sehingga macam cara enten niki untuk kita mempertahankan keberlangsungan hidup kita dinarak dengan mele ndek hidup lamunah celpus lekan dianinaan nggih. Ya sangkaan terus niki dia penuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum. Isi entan perhatian diri niki, sandang, pangan, papan nunin niki, pakaian, pangan, makanannya, papan, tahun tinduk lenak niki. Terus pikiran bilang jelo bilang malam ada yang sandak na terlunta-lunta hidupnya. Yesin kangen diriin bentan tuh beli balik ya ngunin niki angkat menon-menon jadi pegawai bank ngebang-ngebang lonto deno kamat ngebang doan. Yesi tekangen diri isi tekangan anak jari tak ada terus ya niki hidup niki solah ya kena Imam Ghazali niki dawa munab sihi saya paling kangen niki ya.
si terjaga diri yang pelungguh sami berbentan bermasyarakat. Adik yang pelungguh sami niki takut si masyarakat. Niki dia temilin dia takut si batur. Sehingga adik narak batur mati telang, adik semel dia hadir. Adik ensak tiang pelungguh sami takut jadi batur sugul. Okay, untuk kita bersama-sama dengan masyarakat yang lain, kancing keluarga, silaturahmi, lebih boleh malik hubungan bernegara. Niki ada yang tetap tiang pelungguh sami niki diakui keberadaan kita. Okay? Niki. Apa cukup dengan itu? Tidak, masih terpikiran lingkungan. Adik yang sak napi berbentan, adik tetap hidup jaga lingkungan, kebersihannya, keamanannya kita jaga. Adik sak tetap hidup. Saya nggak lamun adik terjaga keamanan kita tidak menjaga lingkungan kita, maka itu akan menjadi ancaman terhadap keberadaan diri kita. Lu ganti dengan maling, saya rugi. Itu masa saya rugi. Kalau kita rugi berarti sebagian dari keberadaan hidup kita sudah hilang. Iya, saya paling si tekangan nih ke angkaan kelambian macam awak niki terjaga, terboyan kepeng benang awak niki. Ibaduk kena niki terboyak niki kan. Ya ibadah nenda. Nah baru terus niki supaya keberadaan tiang pelungguh sami niki terus berlanjut, ndek hanya sampai tiang pelungguh sami tak akui yarak di dunia niki, maka ada yang terus hidup tiang pelungguh sami niki hidup seterusnya. Maka kita perhatikan spiritual lunin niki dalam bahasa keren. Maka kita perhatikan kebutuhan rohani kita, sehingga kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wah atas wah makom niki lamun barak niki. Jadi kebutuhan dirinya itu nggih tidak hanya semata fisik, tetapi lebih atas malik niki. Berbentan adek na zahir batin niki senantiasa kokoh kuat. Jangan lama itu jadi hidup ele alam suhan alam dunia niki, alam barzah haran lemak terus. Setelah alam barzah alam mahsyar, terus beberapa alam-alam gaib yang akan kita lalui. Maka kita harus kuatkan keberadaan diri kita supaya kita di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boyak telah niki keyakinan-keyakinan, okay? Keyakinan tentang syariat Islam, kita jalankan perintah agama niki. Nah, niki saat pertama bahasa Imam Ghazali, okay? Li'annahu a'zamul asya'i wa malaimatun li nafsih. Nah, niki karena itulah yang paling besar dan paling sesuai untuk kebutuhan dirinya. Sabaru niki berbentan ya niki ada yang tetap hidup. Nah, fahuwa muhabbun lidawami nafsih, maka adapun hal itu ya itu adalah merupakan kecintaan kepada keberadaan dirinya. No, itu kangen diri itu nih dalam bahasa Sasak kan, kangen diri. Wahara dia dengan toa atau sebenarnya nih kini. Ya kamu nih dek kangen diri marah nih kini mini pacu lalu sekolah ngaji yunin. Ini kangen diri itu niki. Summa man ahsana ilaihi izil insanu abdun lil ihsani. Terus sak kedua nggih sak
paling kita sayangi, paling kita cintai itu setelah kita mencintai diri kita sendiri adalah kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada diri kita. Izil insanu abdun lil ihsan, karena manusia itu adalah hamba daripada kebaikan. Lamun wahara dengan berbuat baik tipak tiang penunggu sami itu sanggup wah jadi panjak menu jadi dasen Imam Ghazali niki. Coba besila tersuruh jokte pasti temele berat tidak lamun tandek terpenuhi ni ke saya enggak dengan niki wah berbuat baik tipak kita nyaran al insan abdun lil ihsan niki. Nah, dalam kaitan niki hadirin rahimakumullah, maka tersebutan lihat niki yang lanjutkan niki nggih. Wa in takhayyala mutakhayyilun anna zalika raji'un ilal hissi fal akhlaqul hasanatu wal ilmu wal qudratu wal aqlu kullu zalika hasanun wa mahbubun ma'a annahu ghairu mahsusin bil hissi zahir bal yudraku bi nuril basirati. Lamun bahasa kebon bawa niki nggih. Jadi lamun ta hayalan, gambaran elek barang hal sak biasa doan nggih. Hal-hal yang bersifatnya kebendaan niki nggih. Ada perasaan yang kita bisa rasakan. Okay. Maka akhlak yang baik, ilmu, akal, okay, kekuasaan, bahasa Imam Ghazali, kullu zalika hasanun wa mahbubun, itu semua ada kebaikan dan dicintai. Okay. Padahal itu semua tidak bisa dirasakan dengan hisi, dengan panca indera. Okay. Dan itu hanya bisa dijangkau dengan nurul basirah. Wa kadzalika hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa syafi'i wa arbabil mazahibi mumkinun huwa ghairu mahsus. Maka semenuan jua kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, cinta kepada Imam Syafi'i, kepada mazhab-mazhab yang lain, itu sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dirasakan oleh hati kita. Nah, wa idza sabata hadza fala mustahiqqun lil muhabbati ghairullahi ta'ala iz huwal khaliq wal wahib li aslil fitrah thumma huwa sababud dawam wal baqa'i was salamati. Kalau sudah nyata tetap nggih keadaannya seperti yang tadi bahasan Imam Ghazali, maka tidak patut untuk kita mencintai selain Allah, kemudian Allah kita lupakan. Sementara Allah itu adalah zat yang telah menciptakan, Al-Khaliq wal-Wahib, Allah yang telah memberikan kita kehidupan li aslil fitrati yunin, sejak kita asal fitrah kita sudah dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala sababud dawam wal baqa was salamah. Allah itu adalah sebab ya yang melanggengkan, wassalamah sebab pemberi keselamatan. Nah, wah tama wah niki Bapak Ibu. Jadi ndak salah mencintai unin niki. Itu hanya cinta elek makhluk. Sementara sang Khalik pemberi cinta itu kita lupakan. Padahal iya tulen-tulen Allah Ta'ala niki
berbiang yang penunggu keselamatan ndik napa makhluk ni ke nggih. Nah sehingga yang kak tersebutan niki kan dalam ayat Quran niki, dalam surat At-Taubah niki ayat 44 nggih. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad badak no umat dah mencari tite nggih. Lamun nenek moyang papuk balon wa abnaukum anak jarin bayi balon wa azwajukum seninaan semamaan wa ashiratukum keluargen wa amwalun iqtaraftumuha duwe banda sakwah usahaan wa tijaratun takhshawna kasadaha perdagangan yang dia khawatir rugi nggih. Wa masakinu tardawnaha tawak takaan bale langgan sak si demenan ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ieu sin paling kangen itu semua dia lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dia rela berjuang untuk mereka semua tetapi lupa kepada perjuangan di jalan Allah. Dia berjuang dengan perdagangan, ia kadu balik langga niki untuk berada di jalan setan, di jalan hawa nafsunya, bukan untuk kepentingan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggu saatnya kehancurannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keputusannya nanti nggih. Lamun wah datang wayeun laun tersembis si Allah taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kaum yang fasik. Nah, jadi dendek tersalah langkah mencintai niki nggih. Jadi hadirin rahimakumullah, maka adik saat yang penunggu sami nike senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adik saat timbul rasa mahabbah kita telu lekan ta ngawalin niki. Pira ibu? Pira? Ya. Ya ngantok, bro. Telu. Nggih. Adik sak bekangen cinta kepada Allah telu caren teh. Ingat-ingat. Adik sandak salah mencintai seke ma'rifatullah, kenali Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ibu bapak belengan terkenal Allah Ta'ala perajahin namun jama-jama sifat 20 ini standar nih ke. Namun dia tak tahu sifat 20, dia tak paham sifat-sifat sak wajib oleh Allah Ta'ala, mbe sifat sak bakalan dia narak dan kanggo arak oleh Allah Ta'ala, mbe sak boleh sifat jaiz kena niki, maka dia tak tahu baik jak bakangan oleh Allah Ta'ala. Pada para pelungguh sami niki nggih pian itu jaja mulut lagu jaja mulut jangan pian den tahu dong regaden jarin laun
sehingga betul-betul kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Zat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu bagaimana? Dia dapat teliti zat. Artinya zat Allah taala itu laisa kamislihi syai'. Ada sandak salah mencintai lawan bares basong cugu paran Allah taala. Kan ya peleh no kan. Nah itu jarin akar tauhid istilah naniki, tunggak tauhid itu harus dikuatkan. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsi sampai mutakal limun yelekan temulai ini ke untuk kita mencintai Allah. Terus kedua, pahami sifat-sifat Allah, asma Allah. Perajahin Nabi Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai sobur niki nggih perajain. Nah, lamun tuah paham nike, kenal nike, insyaallah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ngunin. Berarti lamun tuah kenal timbullah rasa sayang, timbul rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Kedua, lamun tuah kenal niki nggih, kenali husnullah, baru ma'rifatullah. Yang kedua, kenali husnullah. Husnun, indah. Allah, ya Allah, kenali keindahan Allah. Belengan terkenali keindahan Allah, kita lihat mahakaryanya Allah. Ia teparan af'alullah. Nggih, kita kenali ciptaan Allah yang kata sebutan dalam hadis, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan, renungkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Jogang jarin. Tapi kita harus melalui ruang pegawaian Allah Ta'ala. Saat dengan tukang mancing, lalu jok pantai sambil dilihat tengah laut, mikir begitu hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang jadi manusia ni kocek terbandingan empat saret dalam segara niki kebele-bele nunin niki. Saya pihak niki, saya kendalian niki, bentan tebang mangan, ribuan bahkan miliaran makhluk Allah Ta'ala dalam segara. Apalagi macam mita manusia rak pira lalu unin niki, timbul rasa pengagungan kita kepada Allah. Ina-ina sajingkan mongkak nggih, pas jingkan oyak sebia, pikiran kepada husnullah, keindahan Allah. Sebia niki tebeng na si Allah Ta'ala rasa panas ada ensa ternikmati si manusia pira ima nggih mau mangan dengan sebia sak sekek niki, sak tama jok dalam balen ta niki, tama jok pawon ta ibu deh tu lengan terjauh Lombok Timur. Saya talat tu sak nalat pira sanu pupuk, saya jauh kadu motor jok ampenan. Terus niki betapa indah proses kehidupan yang diberikan Allah. Kangen tanpa dia Allah Ta'ala jaring, kangen cinta kita kepada Allah.
Kai kelebihan lamun dengan girang mikir ibu. Lamun tekadu pikiran untuk memikirkan kebesaran Allah. Ndak bang tinduk pikiran teh. Nggih. Ndak bang momot. Lamun momot pikiran teh tiang pelunggu sami hanya aja mau iman doang. Nggih. Modal doang arak. Lagu ditini meningkat bahasa Imam Ghazali. Nggih. Ditini meningkat ila darajatil ula, ke derajat yang tinggi. Telu. Cakap telu ingat niki. Kita harus kenali ihsanullah. Ihsan napiaran perlakuan baik, kebaikan Allah. Berbentan Allah Ta'ala niki memberikan perlakuan yang baik kepada kita sebagai hambanya. Dari penjagaannya terjaga kasih Allah Ta'ala. Okay? Tinduk-tinduk terjaga. Tidak baik tedes. Kamu tedes tamu aja kelang hidung nanti panjak kunin. Dah kan jalur tingkingin kunin niki tedoan lainan lain ngesek. Kebagusan Allah Ta'ala. Mata kita dijaga. Ya Allah, andai enta sebut tidak akan cukup waktu untuk kita merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang ada di dalam diri kita. Ndekman jok salain niki baru elek awak tedoan niki Bapak Ibu. Maka ndek nara alasan yang penunggu sami untuk tendek ta mahabbah kepada Allah. Jadi pasti kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jarin para baru niki maka kelezatan yang kita rasakan itu tidak hanya sebatas kelezatan yang bersifat indrawi, sak bersifat benda, sak bau tak idap isi awak, tetapi berbentan kelezatan, kenikmatan itu bisa dirasakan oleh hati kita, lebih-lebih yang berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahsyat niki kita akan diberikan oleh Allah. Arak kisah ibu tahun baca niki nggih. Surat Yusuf, sering baca surat Yusuf ibu. Biasalah mun milih gagah bijen dan niki sering-sering baca surat Yusuf punin niki lamun milih inges sering-sering baca surat Maryam. Surat Maryam. Nabi pas dalam surat Yusuf niki tekesahan niki Siti Zulaikha yang hanya mempergunakan kelezatan pandangannya kepada Yusuf. Baru maten doang ngengat niki jek Yusuf. Nggih, kesem-sem nah. Cuma enggak mau niki. Wastabaqal baba wa qaddat qamis suhu niki min duburin wa alfaya sayyidahal bab. Jarin bejulu-juluan niki Nabi Yusuf panci Zulaikha pelai jok lawang niki wa alfaya sayyidahal bab. Tahu-tahu sampai di lawang niki ya saling palek niki saking Nabi Yusuf niki itu demenan gati si Siti Zulaikha. Nen tahan diri niki. Kesolah manusia ni unin. Segera hendak milih barang panca aku nin. Aku ni seninan datu nin. Mon palek Yusuf pelai. Bila menghindar. Tahu-tahu pas lihat julun lawang niki jangan sugul niki terdait isi semama ana. Niki. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an au illa ayus jana niki illa ayus jana au azabun alim.
saking kejubetan. Apa kejubetan? Ya ketahuan lah mana kan. Tiba-tiba secara sekonyong-konyong tiba-tiba dia ditemukan sama suaminya Siti Zulaikha. Langsung balasan Siti Zulaikha, nggih. Kira-kira nih kanak nih niki yang balik aku nih apa balasan hukuman, nggih. Ma jaza'u man arada bi ahlika, apa jama yang hukuman nane tipak anak bajang nih nggih. Iwah berbuat lengi nih tipak aku nih penjaraan wah nih atau siksa wah nih jadi dia menggunakan tipu muslihat. Ada sandak dia teparan palek Nabi Yusuf. Akhir kesebutan niki nggih. Nabi Yusuf beralasan qala hiya rawadatni an nafsi, iya no melek tiang. Dia yang ingin sama saya itu, dia kejar-kejar aku niki. Wa syahida syahidun min ahliha, tahu-tahu di situ ada saksi yang melihatnya. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Nah, coba Pak Raja, Tuan, coba tetangga nane teliti nane, lamun sekira-kira komis kelambin niki royak mingkubulin elek julu, nggih, berarti kena senina ada. Wa minal kazibin. Nabi Yusuf itulah yang dusta. Wa in kanat qamisuhu qudda min duburin, lagu lamun robek lek mudi tan soek, nggih, min duburin, dubur itu di belakang kan niki. Fakazabat wa huwa minas sadiqin, maka iya sak lekak senina ada. Nabi Yusuf sak kena coba periksa. Dia periksa niki. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, tahu-tahu lek mudi takna sawek. Tapi unin semaman, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Kamu ne penipu, kena senina. Kamu ternyata palek-palek dengan mama niki. Nah, di awal niki kelezatan penglihatan Siti Zulaikha nika hanya berupa kelezatan panca indera. Ia telek gagah Nabi Yusuf, gagah ndan dek man kemos. Nggih. Tetapi setelah Nabi Yusuf mempersunting jari semamaan Siti Zulaikha, aranjak membilinan raja niki jari bebalu tebait malik si Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Penglihatan basirahnya Siti Zulaikha, nggih, al basiratul batinah, barabasen Imam Ghazali niki, penglihatan mata batinnya Siti Zulaikha sudah mulai terdidik. Karena yang membinanya siapa? Nabi Yusuf, di bawah bimbingan suaminya. Ngonek-ngonek engkah milih aneh ke Zulaikha, aneh apa milih aku ni narande lain layak nih cinta buta nane jangan enggak cinta ilahi nih. Jadi berbalik 180 derajat. Okay. Tadi cintanya hanya cinta nafsu, sekarang berbalik menjadi cinta ilahi. Karena apa? Pandangan batinnya, kelezatan batinnya, kelezatan kolbunya, nggih, wah melampaui sehingga kelezatan panca inderanya itu hilang. Itu. Semenuan doa cerita niki Rabi'atul Adawiyah. Awal-awal itu yang menggelora itu kan mahabbah zahirnya, cinta lahiriahnya, tapi begitu masuk
nur ilahi, cahaya ilahi itu, maka kelezatan batinnya itu melampaui daripada kelezatan hissiyahnya. Maka akhirnya mele sampai-sampai tertari si ulama paling hebat pada zamannya, Imam Hasan Al-Basri, dia kemele, aku sudah selesai cintaku kepada Allah. Nah, itu dahsyatnya yang namanya cinta, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi cara memupuk bagaimana kita menghadirkan cinta itu kepada Allah, kita kenali yang 3. Lanjut niki yang lompat niki nggih. Nah, babu mahabbatillah lil abdi. Nah, jadinya lamun baru berembentan cintanya manusia, cintanya hamba Allah itu kepada Allah. Nah, jadiin penjelasan niki baru niki nggih. Jangan salah mencintai. Nah, jadiin cinta niki akhirnya banyak ungkapan niki Bapak Ibu nggih. Lamun nilai kitab Tanwirul Qulub niki arak sobabah sinteparan, awal-awal dicurahkan rasa cinta, semakin dalam cinta itu nggih, namanya Al-Gharim niki basen Imam Syekh Muhammad Al-Qurdi niki Al-Irbili nggih. Dalam bahasa kita luapan cinta, semakin meluap cintanya itu, menggebu-gebu, ngonek-ngonek, semakin tambah dalam cinta itu, asyik karan niki, semakin asyik niki, tenggelam, ya, cinta yang sudah melampaui batas, sehingga ya kadang-kadang ini ngigo ngerawas tutule amper. Kak wali-wali niki saking cintanya kepada Allah. Saya jam boya Abu Yazid dan Abu Yazid teleten Allah Taala arak unin. Lagu den sadar nike saking luapan cintanya, zikirnya full hebat sehingga lupa diri niki. Lupa diri. Dia dapat kesaduan. Dia dapat miak-miak. Tetapi dia lupa diri. Niki aku adalah kamu, kamu adalah aku nih. Kan? Nah, terus lebih dalam lagi asyaghof nih, sudah cinta itu sudah menjadi darah daging untuk namanya asyaghof. Lagu apapun pada bara itu kan, namun ngengat dalam bahasa Indonesia melihat unin niki kan, daleman si tengengat niki menonton unin teh. Daleman si tenonton niki apa niki memperhatikan sikit ndek tapi sekedar anu doang boya melihat, tapi kita tambah perhatikan niki nggih. Nah, terus semakin dalam apa nih meneliti unin. Ya begitulah bahasa, istilah itu bahasa perasaan, okay. Tetapi bagaimanapun lamun arak tahu rasa bekangan, rasa mahabbah kepada Allah, maka bersyukurlah kita, okay. Itu harus kita pelihara, kita tingkatkan, sehingga supaya menimbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kita sebagai hambanya. Maka di sini istilahnya ada timbal balik, nggih, saling membalas kecintaan. Beruan dalam Quran ini kita sebutan, faqad dallat alaihal ayatu wal atharu. Jadi cintanya Allah kepada hambanya itu sudah banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Nah, salah satunya
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Niki dalam surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, shaffa dengan bersop-sop, ka'annahum bunyanun marsus, seperti benteng ya, bangunan yang kokoh. Itu sanjungan Allah kepada orang-orang yang jihad fisabilillah. Niki. Jadi angka pada hakikatnya kita cinta Allah, maka Allah akan mencintai kita. Nah niki. Jadi bahwa ada timbal balik. Jadi saling membalas kecintaan. Namun dengan cinta itu biasa yang datang apa? Rindu. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahabballahu 'abdan," apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, lam yadurruhu zambun, maka orang itu tidak akan dicelakakan oleh dosanya. Wattaibu minazambi kamal la zambalahu, dan orang yang senantiasa bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, jarin lamun beremben-emben tisi terbersalah oleh Allah Ta'ala, gawe dosa salah lagu lamun tiang pelungguh sami wah taubat, terus kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab cintanya Allah Ta'ala niki ya bis dosa enteno wah kemaafan wah aneh ada itu doang manusia niki kan tahu kamu salah lagu dendek wah irwah kan niki. Wa ma'nahu iza habba taba alaihi qoblal maut falam tadurruhu dzunub al-madiyah wa in kasurat kama la yadurruhul kufru al-madi ba'dal islam. Nah, ini maksudnya apabila seseorang itu cinta kepada Allah, dia bertaubat sebelum matinya, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu tidak akan membahayakan dia. Ini kuncinya niki, cinta kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Wa in kasurat, meskipun luwek dosa dan niki, sebagaimana kekafirannya yang lalu tidak akan membahayakan kepadanya setelah dia masuk Islam. Gugur selaku apa noh niki salah-salah niki. Nah, jarin lagu ndak baik teberdue angen masih juga di teman jak mati unin. Puas-puas wah diri terjuk nane unin. Mun tak tahu diri tahu bertobat lema. Lamun dek juluan termati tertabrak misal nauzubillah min zalik, piran mau jak bertobat. Nah, hadirin rahimakumullah. Kan sekedi dulu nggih. Ada yang satu tutup bahasan niki. Wa alamatu hubbillah al-abda, dan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Beruan tanda cinta Allah Ta'ala niki. Ya. Ayyuhishahu min ghairihi, maka Allah akan membuatnya gelisah dari selain Allah. Nah, jadi lamun bekance batur itu tetap menggelisah kan. Lamun dek nara Allah Ta'ala lek diri. Tapi ketika dia tetap mengingat Allah di dalam keramaian orang, dia tenang, maka itu tandanya dia dicintai oleh Allah. Wa yahulu bainahu wa baina jami' asbabihi, dan Allah nanti akan membuat batas, yahulu hail, okay? Antara dia dan di antara seluruh hal-hal yang bisa menyebabkannya cinta kepada selain Allah.
Artinya dia tebeng ya niki alih perhatian kecuali hanya kepada Allah. No. Damian aja perhatian sa makhluk, maka tesak mesti Allah Ta'ala angan cintanya kepada makhluk itu dalam rangka mencintai Allah. Nah, ya kena niki, nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Nah, sak kedua niki. Lamun Allah Ta'ala niki cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, maka Allah mengujinya. Berarti itu ujian si Allah Ta'ala. Fa in ahabbahu al-hubba al-baligha iktanahu. Kalau dia sangat mencintainya, dia tambah ujiannya itu. Lah ya. Jadi ndak paran diri teteh si Allah Ta'ala pas jika duji tebang cobaan itu tekangan si Allah Ta'ala. Nah, qila wa ma iktanahu, bagaimana Allah memberikan cobaan kepadanya? Lam yatruk lahu malan wa ahlan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan untuknya harta dan keluarga. Nah, dan mohon seret-seret doi banden tu niki, nggih, banyak ujian keluarga apa nyembilinan dan lain sebagainya, pokok ada cobaan-cobaan. Berarti itu tekangan si Allah Ta'ala. Nah niki. Nah niki hadirin rahimakumullah, hadirin berbentan tiang pelunggu sami niki, makin dengan kita membaca niki ada yang senantiasa timbul rasa syauk kerinduan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dibanggakan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat merasa bahagia. Di sebuah riwayat niki terakhir, nggih, di sebuah riwayat, aku niki kepingin ketemu sama saudaraku bahasa melihat kebedait kance semeton kone. Yo di apa tiang semeton dah. Di apa tiang lah sahabat, sak paling rapat ndek. Sida pada niki sahabat kone. Jadi semeton tiang niki dengan lemak sa hidup sewahan kaku bahasa Rasulullah. Dek nuwah tele aku lagu ia beriman tipa aku. Ia semeton tiang niki. Lemak aja ke anteh ia le haud tu niki itu le telaga Al-Kautsar bahasa. Nah makanya tiang pelunggu sami ini punya kesempatan emas untuk kita merajut mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada imbal balik Allah dan Rasul mencintai kita. Nah niki, nggih. Nah hadirin rahimakumullah, insyaallah lemak terlanjutan malik, nggih. Nah, mudah-mudahan saat sekedik niki senantiasa memberikan gairah kepada kita agar supaya hati kita senantiasa mahabbah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih. Sila. Ya. Apakah kita secara terakhir bisa lihat mengamalkan kepada kita sendiri secara visual, tapi setelah mencintai Allah, menyembah kepada Allah, saya tidak mencintai lagi kepada Nabi apa namanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, nah gitu, tidak, sudah agak hilang. Apakah kita akan seperti itu? Nanti kita akan tidak, sebelum kita meninggal, tapi cintai kita mahabbah sangat 1000% atau berapa persen? Okay. Dan jawab secara singkat saja. Saat pertama, apakah bisa disaksikan cintanya Allah oleh diri kita dan orang lain? Ya. Baru niki namanya ujian itu kan bisa dilihat, kan?
kematian, contoh niki kan, kemiskinan, misal niki, itu semua kan bisa dilihat. Maka orang yang melihatnya itu jangan langsung kita memponis orang itu jelek. Oh ternyata semeton tajingkan tuji si Allah Ta'ala, berarti lamun tuji si Allah Ta'ala izin tekangan si Allah Ta'ala. Nah berat niki, nah jadi bisa dirasakan baru niki. Yang merasakan apa? Ya baik pandangan lahir maupun pandangan mata batin kita, apalagi mata batin kita akan memandangnya, maka akan lebih hebat lagi. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Kedua, berapa persen ya, sementara berapa persen pun rasa cinta itu, yang terpenting bagi kita ini adalah masing-masing niki kan kita akan merasakan pribadi-pribadi. Dia bau bandingan diri. Oh saya lebih hebat cinta saya kepada Allah, sementara saya tidak bisa. Yang penting kita syukuri bahwa kita bisa mencintai Allah. Seberapa persen itu tidak penting. Yang penting kita bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita merasakan cinta kepada Allah, Allah akan memberikan imbal balik kepada kita, okay? Berupa kecintaannya kepada kita. Nah niki barangkali secara singkat niki, okay? Dalam waktu yang agak sempit niki, nah, insya Allah lemat lanjutan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.